Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Nah, kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan dari novel Tensei Kizoku no Isekai Bouken Roku, yang dimana ini adalah kelanjutan dari video yang sebelumnya. Nah, bagi kalian yang baru bergabung ke channel ini, jangan lupa untuk tekan subscribe-nya. Terus ya udah tinggal tonton aja. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung kita gasken. Di video kemarin kan sampai pada pembahasannya di mana Kain itu menyembuhkan luka si Lula sama Laura ya, budak yang dia beli. Nah, hari pun berganti. Setelah menyantap sarapannya, Kain pun pergi ke markas prajurit bersama Alek menggunakan kereta. Markas penjaga terletak di dekat gerbang timur, dan dalam perjalanan dari rumah wali kota menuju ke sana akan melewati alun-alun kota. Seolah ia sangat mengenali kota itu, Darmesia yang berada di kursi kusir pun mengemudikan kereta menelusuri kota tanpa hambatan. Petugas di pos jaga pun langsung mengenali kereta wali kota saat mereka tersebut berhenti di depan markas prajurit. Setelah mereka sampai, Darmesia pun membukakan pintu. Kain dan Alek pun turun dari kereta dan menuju ke ruang tamu yang ada di markas prajurit. Di dalam markas itu, selain ada para prajurit, juga ada para ksatria dari ibu kota yang sedang bersiap-siap untuk pemindahan tahanan. Ketika menyadari kehadiran Kain, mereka pun memberhentikan pekerjaan mereka sejenak untuk memberi hormat. Ketika menoleh ke arah asal suara itu, Kain pun melihat sosok Daim yang merupakan wakil ketua Royal Knight. Selain seorang kapten, Daim juga merupakan teman berlatihnya Kain. Sosok itu menggunakan armor putih perak. Menyadari keberadaan sosok Daim, Kain pun memasang wajah lembut. Setelah saling menyapa, Kain dan Daim pun berjabat tangan sambil tertawa. Saat Kain bertanya alasan wakil Royal Knight yang harus repot-repot turun tangan mengurusi proses pemindahan itu, Daim pun menjelaskan bahwa selain semua itu adalah kesalahan kerajaan, itu juga permintaan langsung dari Perdana Menteri kepada Royal Knight. Sebab ketuanya tidak bisa hadir karena ada tugas mengawal keluarga raja dan tidak bisa meninggalkan ibu kota. Jadi dialah yang datang menggantikannya. Kemudian Kain pun memperkenalkan kakaknya si Alek yang juga menjabat sebagai wakil wali kota baru di kota Drintel. Alek pun maju selangkah dan memperkenalkan dirinya, yang dibalas Daim yang juga memperkenalkan dirinya sebagai Daim von Gazat, wakil komandan Royal Knight. Daim pun bercerita bahwa Kain sejak umurnya 5 tahun ia selalu menemani mereka berlatih. Jadi Kain pun sudah mengenal orang-orang di Royal Knight. Selain itu, di sana Kainlah yang paling kuat, bahkan dia lebih kuat dari komandan mereka, Tivana. Meskipun Daim mengatakan itu sambil tertawa, namun Alek hanya mampu tersenyum pahit sambil menoleh ke arah adiknya itu. Meskipun Alek tahu Kain telah menjadi bangsawan sepenuhnya ketika berusia 5 tahun, namun Alek tidak menyangka adiknya akan menemani pasukan Royal Knight berlatih yang merupakan pasukan terkuat di kerajaan Espot. Menjadi sosok terkuat di antara mereka itu berarti menjadi yang terkuat di seluruh kerajaan. Alek pun tidak pernah menyangka Kain yang sedang menggaruk-garuk kepalanya di sampingnya itu akan bisa sekuat itu. Kain pun menjelaskan bahwa hari itu adalah hari pemindahan keempat pelaku utama penyerangan ke ibu kota, sedangkan sisanya akan menjadi budak kriminal dan akan dibawa oleh pedagang budak akhir pekan nanti. Mendengar penjelasan Kain, Daim pun mengangguk. Kemudian Daim pun memandu Kain dan Alek menuju ke penjara. Penjara di markas prajurit terletak di bawah tanah. Dengan dipimpin oleh Daim, Kain dan Alek pun mengikuti di belakangnya. Setelah itu mereka pun bertemu dengan para prajurit yang ditugaskan untuk membawa keempat tahanan itu. Meskipun masing-masing tahanan di penjara itu jaga oleh 2 orang prajurit, namun mereka masih tampak sangat khawatir karena adanya puluhan orang tahanan di sana. Setelah melihat wajah wali kota Kain, ekspresi mereka pun sedikit lebih berani. Setelah menyapa para prajurit itu dengan dipandu oleh Daim, mereka pun menuruni tangga. Di ruangan bawah tanah itu, meskipun ada udara yang masuk, namun penerangan di sana sangat minim karena hanya mengandalkan cahaya matahari yang masuk melalui celah-celah yang ada. Di sana ada sel-sel kurungan di kedua sisi koridor.
dan berisikan para penyerang yang telah dipisahkan menjadi beberapa orang per sel. Para penyerang itu pun menjerit ketika melihat wajah Kain. Beberapa dari mereka bahkan meneriaki Kain sebagai iblis atau pengguna monster. Ada juga beberapa yang gemetaran dan juga pingsan. Jelas mereka sangat ketakutan melihat Kain yang telah membantai mereka semua dengan sangat mudah. Melihat pemandangan itu, ketiga orang itu pun saling bertatapan. Daem pun tertawa dan Alec pun tersenyum pahit, sedangkan Kain hanya bisa memasang ekspresi heran karena tak mengerti kenapa mereka bisa setakut itu kepadanya. Kain tidak membunuh satu orang pun penyerang yang memasuki rumah wali kota. Ia hanya membunuh satu orang, yaitu orang yang telah menjadikan Enak sebagai sandera. Ingat itu adegan tersadis sih yang langsung hilang kepalanya. Daem pun bertanya kepada Kain apa sebenarnya yang telah Kain lakukan kepada mereka sehingga mereka sampai setakut itu. Seolah-olah tak terjadi apa-apa, Kain pun menjawab dengan mengatakan bahwa dia hanya membuat mereka menghadapi hewan panggilannya saja. Sebelumnya, Daem juga sudah pernah melihat hewan panggilan Kain. Dia hadir ketika mereka dipanggil di ruang pertemuan istana kerajaan. Itu adalah sosok serigala putih dan naga perak yang mengeluarkan aura bermartabat lebih dari monster manapun yang membuatnya seolah ingin berlutut. Daem pun gemetar ketika membayangkan para penyerang itu yang berani melawan kedua monster itu bersamaan. Ketika mereka sampai ke ujung koridor, terdapatlah sebuah kurungan berukuran kamar pribadi. Di sana terlihat 4 sosok petualang rank A serta keempat pelaku utama. Pada saat peristiwa itu, Rick hanya menerima 1 pukulan dan langsung pingsan. Jadi dia pun tidak mengalami kecacatan sedikitpun. Sedangkan ketiga orang lainnya, mereka telah kehilangan bagian tubuh mereka. Hanya lukanya saja yang telah tertutup berkat sihir penyembuhan Stark. Ketika mereka melihat sosok Kain yang berada di belakang Kapten Kesatria, mereka pun mulai gemetar. Sedangkan Stark mulai berdoa memohon pengampunan melihat sosok yang telah menggunakan sihir penyembuhan tingkat atas yang hanya bisa digunakan oleh orang sekelas kepala pendeta itu. Hanya Elif lah yang berani melotot menatap Kain. Dengan nada sedikit mengumpat, Elif pun mengatakan bahwa hanya dirinya lah yang bisa menjalankan kota Dreamtail, karena hanya dia yang tahu tempat penyimpan seluruh uangnya. Padahal sehingga ia menganggap dengan menjadikan seorang anak kecil untuk menjadi pemimpin kota ada kesalahan yang besar. Kain pun berdiri di hadapan Elif yang mengumpat ke arahnya lalu mengatakan bahwa apa yang dilakukan Elif dan komplotannya itu sangat-sangat keterlaluan. Mereka mungkin berniat untuk memperbaiki kota itu, namun cara mereka salah. Mereka akan dibawa ke ibu kota dan akan diinvestigasi lebih lanjut di sana. Kain juga tak akan pernah memaafkan Elif atas apa yang telah dilakukannya kepada penginapan Cat Calmness. Selain itu, mereka juga telah mengembalikan dana yang telah Elif sembunyikan di ruang rahasia di ruang kerjanya. Kain pun memancarkan sedikit aura membunuhnya. Para tahanan yang diterpa aura itu pun semakin gemeteran. Elif yang ada di hadapan Kain pun langsung pingsan. Dan tiba-tiba ada telapak tangan yang menyentuh pundak Kain dari belakang. Daem pun mengingatkan Kain bahwa aura membunuhnya telah keluar. Meskipun dia sendiri baik-baik saja, namun para penjaga dan kakaknya Alec sangat tertekan hingga terduduk. Mendengar kata-kata Daem, Kain pun menoleh ke arah Alec yang terduduk lemas. Para prajurit pun juga memucat dan gemeteran. Kain pun minta maaf kepada kakaknya dan setelah Kain menarik kembali aura membunuhnya itu, Alec yang dipandu oleh para prajurit pun berhasil kembali berdiri. Setelah berterima kasih kepada prajurit yang membantunya dan memastikan dirinya baik-baik saja, Alec pun menepuk-nepuk pakaiannya yang kotor. Kemudian, dengan perintah dari Daem untuk segera melakukan pemindahan tahanan, para kesatria pun membuka kunci penjara dan membawa mereka satu persatu. Ketika orang yang tak punya kaki itu pun juga dibawa dengan tandu dan diikat. Sambil melihat penjara yang telah kosong itu, Kain pun menetapkan hatinya untuk membuat kota itu menjadi lebih baik. Setelah keluar dari ruang bawah tanah, keempat pelaku itu pun diangkut ke dalam kereta oleh para kesatria. Para kesatria pun sudah bersiap dengan menunggangi kuda-kuda milik mereka masing-masing. Sambil berpamitan, Daem pun tertawa dan melambaikan tangannya, lalu memberi aba-aba untuk berangkat. Kain dan Alec pun hanya menonton proses keberangkatan rombongan itu. Kemudian Darmesia pun berbisik di telinga Kain bahwa dia juga telah memberikan pengawal kepada Daem dan akan menyelamatkan Daem jika terjadi sesuatu. Kain pun mengangguk mendengarkan penjelasan Darmesia.
Kain pun merasa tenang karena pengawal telah melindungi mereka. Seperti biasa, kita minum dulu. Mantap. Daim pun telah berangkat. Setelah menyaksikan kepergian para pasukan Royal Knight, Kain dan Alec pun menaiki kereta dan menuju ke kuil petualang. Di dalam kereta, mereka berdua tetap dalam keheningan dan tenggelam dalam pemikiran mereka masing-masing. Dharmesia pun mengendalikan kereta dari kursi kusir menembus keramaian kota. Sesampainya di depan kuil petualang, Dharmesia pun membuka pintu. Kain dan Alec pun turun dari kereta dan memasuki pintu kuil yang sebelumnya telah dibuka oleh Dharmesia. Karena telah melewati jam sibuk di pagi hari, aula kuil pun terasa agak lenggang. Para resepsionis pun hanya menghabiskan waktu mereka dengan saling mengobrol. Hanya Lethia yang terlihat sibuk di belakang yang mejanya penuh dengan berbagai dokumen. Mengetahui bahwa yang masuk adalah wali kota, para resepsionis itu pun seketika menjadi gugup. Salah satu dari mereka pun menghampiri Lethia dan berbisik kepadanya bahwa Kain telah datang. Lethia pun langsung menghentikan pekerjaannya dan menghampiri aula. Setelah berpesan kepada salah satu resepsionis untuk membuatkan teh, Lethia pun mengantar mereka menuju ke ruang kerja ketua guild. Sesampainya di depan ruang kerja itu, Lethia pun mengetuk pintu dan menyampaikan tentang kedatangan Kain. Ketika Lethia mencoba membuka pintu, pintu itu pun sudah lebih dulu dibuka dari dalam. Rikset, sang ketua guild, pun mempersilahkan Kain untuk duduk di sofa dengan nada yang sedikit ketakutan. Kain dan Alec pun duduk di sofa, lalu Rikset dan Lethia pun juga duduk di hadapan mereka. Kain pun menyampaikan tujuannya ke sana itu untuk memperkenalkan kakaknya Alec yang baru saja ditunjuk sebagai wakil wali kota yang baru. Alec pun segera memperkenalkan dirinya. Ketika mereka bersalaman, tubuh Rikset yang tinggi dan dipenuhi otot pun membuat tubuh Alec yang kurus terlihat seperti anak-anak. Rikset pun memperkenalkan dirinya sebagai ketua guild di sana. Rikset pun meminta maaf atas kegagalan yang telah disebabkan oleh guild mereka, dan sekarang bersama dengan Lethia mereka sedang memperbaiki keadaan guild tersebut. Mereka juga sudah menangkap 2 orang kolaborator Betty dalam kasus tersebut dan bersiap membawa mereka ke ibu kota. Karena kejadian itu terjadi disebabkan oleh kurangnya manajemen dari ketua guild, Rikset pun paham dengan itu dan merendahkan dirinya. Apalagi Edin yang sebagai manajer umum sampai harus datang ke sana jauh-jauh dari ibu kota, sehingga masalah itu harus segera diselesaikan secepat mungkin. Semua orang pun setuju akan hal itu. Karena Lethia dan Rikset tampak sedang sangat sibuk, Kain dan Alec pun bergegas meninggalkan guild petualang. Setelah Kain dan kelompoknya pergi di aula guild, para gadis resepsionis itu pun mulai kembali ke keributan mereka. Kali ini mereka mulai membicarakan sosok yang bersama Kain yang mereka duga sebagai wakil wali kota yang baru dan mulai menargetkannya. Karena itu adalah jam lenggang mereka, para resepsionis itu pun menggosipkan wakil wali kota yang baru dengan penuh semangat. Tiba-tiba terdengarlah suara tepukan. Ketika mereka berbalik, mereka pun melihat sosok Lethia, sang wakil ketua yang terlihat sedang marah dengan tangan yang di lengannya diletakkan di pinggangnya juga. Lethia pun menghentikan gosip para resepsionis itu dan memperkenalkan Alec sebagai Alec von Silford, wakil wali kota yang baru yang juga kakak Kain, merupakan putra kedua dari Margrave Gaunt. Karena Alec adalah putra kedua, Lethia pun mengatakan bahwa kemungkinan Alec akan menjadi bangsawan di masa depan. Setelah mendengar penjelasan Lethia, para resepsionis itu pun membayangkan wajah rupawan Alec yang berambut biru itu. Kain yang merupakan seorang bangsawan adalah bunga yang tak dapat mereka jangkau. Namun sekarang ada Alec yang hanya berstatus sebagai anak seorang bangsawan, yang meskipun ada kemungkinan Alec akan menikahi seorang putri Duke, namun kesempatan bagi mereka yang hanya rakyat biasa masih ada. Melihat keributan para resepsionis, Lethia pun menghela napas lalu memfokuskan perhatiannya pada tumpukan dokumen di mejanya. Setelah meninggalkan guild, Kain dan kelompoknya pun kembali ke mansion. Di sofa ruang kerja, Kain dan Alec pun terduduk. Dharmesia pun sedang keluar untuk menyiapkan teh. Alec pun meletakkan beberapa dokumen yang ia bawa dari rumah wakil wali kota di atas meja. Kain pun mengatakan bahwa sebagai permulaan dia ingin memperluas batas dinding kota. Untuk merelokasi wilayah kumuh, mereka harus membuat tempat tinggal baru untuk warga yang tinggal di sana, dan akan memulainya saat liburan musim panas tiba. Alec pun terpana dengan kata-kata Kain dengan mengatakan bahwa perluas dinding kota itu memerlukan waktu beberapa tahun.
Bahkan persiapan orang-orangnya pun akan sangat merepotkan dan juga memerlukan dana yang sangat banyak, sehingga Alec menyarankan untuk mulai dari pembangunan jangka pendek terlebih dahulu. Kain pun merasa bahwa itu semua bukanlah masalah karena dia bisa membuatnya dengan sihir. Meskipun akan memakan energi sihir yang cukup banyak, tapi dia berpikir itu akan berhasil. Setelah semuanya berhasil, Kain pun hanya akan mengandalkan Alec untuk mengatur setelahnya. Menyadari Kain yang sering melakukan hal yang di luar nalar, Alec pun setuju. Pembicaraan mereka pun berlanjut dan tak lama setelah itu, Dharmesia pun memasuki ruangan sambil membawa teh dan mengabarkan bahwa mereka telah kedatangan tamu. Dharmesia pun menyuguhkan teh di hadapan Kain dan Alec. Kain pun meminum teh yang telah disediakan. Saat ditanya siapa tamunya, dengan wajah menyesal, Dharmesia pun menjawab bahwa tamu tersebut adalah sang Raja Iblis, yaitu si Seto. Mendengar jawaban Dharmesia, Kain pun menyemprotkan teh yang ada di dalam mulutnya. Alec pun tidak mengenal Seto. Alec yang tidak mengenal Seto pun merasa heran dengan respon Kain. Dharmesia pun bertanya apakah dia boleh membawa Seto masuk ke dalam, karena jika orang-orang melihat sang Raja Iblis Seto berdiri di depan pintu masuk, itu bisa membuat orang-orang menjadi panik. Kain pun segera memerintahkan Dharmesia untuk membawa Seto ke dalam. Dharmesia pun membungkuk lalu bergegas meninggalkan ruangan. Tak lama kemudian pintu pun terbuka lagi. Sosok yang masuk itu tentu saja sang Raja Iblis Seto. Seperti biasanya, dengan mengenakan pakaian yang mewah, dia juga memiliki 3 tanduk di dahinya. Namun setelah melihat ekspresi Seto yang hampir menangis dan menyedihkan itu, Kain pun sedikit terkejut. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasannya kali ini. Di video selanjutnya itu kita akan menyaksikan kedatangan harem Kain yang baru, yaitu sang siapa namanya? Hinata kalau nggak salah. Itu calon haremnya ya. Tapi mungkin sekitar 2 atau 3 video lagi lah. Mungkin segitu sih. Ya, dah sampai di sini dulu dan sampai jumpa.